Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur sekalian alam. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-62 hingga 67 dari surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun ayat 62 hingga 67 menerangkan tentang orang-orang yang menolak Al-Quran. Al-Quran adalah firman-firman Allah, kitab suci yang Allah turunkan kepada Rasulnya yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyampaikan ancaman bahwasanya siapa yang menolak Al-Quran, firman-Nya, kitab suci yang telah Ia turunkan kepada hamba-Nya Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti akan disiksa. Penolak Al-Quran pasti akan mendapat siksaan. Ayat-ayat yang akan kita pelajari ini adalah ayat-ayat yang datang selepas menerangkan tentang dua kelompok manusia di hadapan Al-Quran, yaitu kelompok yang menolak Al-Quran, kemudian kelompok yang menerima Al-Quran. Ayat-ayat yang kita pelajari ini dalam pertemuan yang sebelum ini menerangkan tentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa dahulu, yaitu ketika menyampaikan Al-Quran di kota Mekah. Ada yang menerima kebenaran Al-Quran tapi jumlah mereka tidak seberapa. Kebanyakan dari penduduk kota Mekah menolak Al-Quran. Bahkan bukan hanya menolak Al-Quran, tetapi juga mengejek, mengolok-olok, mengkeji Rasulullah yang menyampaikan Al-Quran, dengan mengatakan Rasulullah seorang yang gila, seorang penyair, seorang dukun, dan lain sebagainya. Bahkan karena kebencian mereka kepada Rasulullah, bahkan mereka merencanakan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayat-ayat yang kita pelajari ini menjadi pelajaran bagi kita pada hari ini, yaitu siapa saja yang menyampaikan kebenaran, maka ada dua kelompok manusia di hadapannya, yaitu ada yang menolaknya dan ada yang menerimanya. Yang menolak dan yang menerima sebenarnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak azali lagi. Siapa yang menolak Al-Quran sudah disebutkan di dalam kitab di Lauh Mahfuz sejak sebelum langit dan bumi diciptakan. Begitu juga yang menerima Al-Quran juga telah ditetapkan. Semua sudah tertulis di kitab Lauh Mahfuz. Jadi apa yang berlaku pada hari ini sebenarnya adalah apa yang telah ditulis pada masa dahulu.
Maka sebenarnya bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang baru. Bagi Allah Subhanahu wa taala semua yang sedang dan yang akan terjadi Allah Subhanahu wa taala telah mengetahuinya. Maka semuanya telah ada ditetapkan di dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita tak tahu apa yang tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz tersebut. Kitab yang terdapat pada sisi Allah Subhanahu wa taala yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak mengetahuinya. Apa yang perlu kita lakukan adalah berusaha menyampaikan kebenaran. Ayat Al-Quran telah diturunkan, sampaikan Al-Quran. Kemudian apabila ada manusia dua kelompok di hadapan Al-Quran yang kita sampaikan, maka fahamilah, sadarilah bahwasanya semua itu sebenarnya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting adalah kita telah berusaha menyampaikan Al-Quran, dan sebaik-baik kita sebenarnya adalah yang mempelajari Al-Quran dan menyampaikannya kepada manusia. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baikmu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan apabila kita telah mempelajari Al-Quran, kemudian kita telah mengajarkan Al-Quran, maka insya Allah akan menjadi amal bagi kita, bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia kisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan Al-Quran, bahwasanya pada masa Rasulullah dahulu ada yang menerima Al-Quran, ada juga yang menolak Al-Quran. Pada masa sekarang pun juga demikian. Ada yang menerima Al-Quran, ada juga yang menolak Al-Quran. Yang menerima Al-Quran beruntung, akan mendapatkan kebaikan di dunia ini dan di akhirat nanti. Yang menolak Al-Quran, maka dia sendiri yang akan menanggung akibatnya, akan mendapatkan siksa di dunia ini, sengsara, kesusahan hidup di dunia ini, dan juga siksaan di akhirat nanti. Inilah sebagai mukaddimah dari 6 ayat yang akan kita pelajari, yaitu mulai dari ayat yang ke-62 hingga 67 dari surah Al-Mu'minun. Sebagaimana biasa, kita akan membaca ayat terlebih dahulu sebelum kita menafsirkannya. Kemudian kita akan menerjemahkan kata per kata dari ayat yang kita pelajari, dengan harapan kita lebih dekat dengan kandungan ayat ketika kita mempelajarinya nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala nukallifu nafsan illa wus'aha waladaina kitabun yantiqu bil haqq wa hum la yuzlamun. Bal qulubuhum fi ghamratin min hadha walahum a'malum min duni dhalik hum laha 'amilun hatta idza akhadna mutrafihim bil 'adzabi idza hum yaj'arun la taj'arul yawm innakum minna la tunsarun. Qad kanat ayati tutla alaikum fakuntum ala a'qabikum tanqisun mustakbirina bihi samiran tahjurun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala nukallifu, dan tidaklah kami membebankan, kami Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kami membebankan nafsan, suatu jiwa, illa, melainkan wus'aha, menurut kemampuannya. Waladaina, dan pada sisi kami, kitabun, ada suatu kitab, yang tiku, membicarakan bil haq, kebenaran. Wahum, dan adalah mereka itu la yuzlamun, tidak akan dianiaya sedikit pun. Dan tidaklah kami membebankan suatu jiwa melainkan menurut kemampuannya, dan pada sisi kami ada suatu kitab yang membicarakan kebenaran.
dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Mereka siapa? Mereka yang menerima Al-Quran akan diberi balasan kebaikan, dan yang menolak Al-Quran akan diberi siksaan. Jadi tidak akan dianiaya. Yang berbuat baik tidak akan diniaya karena akan diberi balasan. Yang berbuat jahat tidak akan dianiaya sedikit pun. Maknanya akan mendapatkan keadilan, yaitu akan disiksa seperti mana kejahatan yang ia lakukan dahulu ketika di dunia, maka seperti itu pula akan mendapatkan siksaannya sebanyak mana, bermakna setimpal dari apa yang dikerjakan. Ayat berikutnya, bal, tetapi qulubuhum, hati mereka, mereka yang dimasukkan adalah orang-orang yang menolak kebenaran, yang menolak Al-Quran, fi ghamratin, dalam kesesatan, min hadza, terhadap ini, terhadap Al-Quran ini, terhadap memahami Al-Quran ini. Walahum, dan bagi mereka, a'mal, perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan, min duni dzalik, selain dari itu, selain dari menolak Al-Quran, ada lagi kejahatan yang lain, yaitu menyekutukan Allah, kemudian berzina, mencuri, mengundi nasib, dan lain sebagainya. Zalika, yang sedemikian itu, hum, mereka, laha, terhadapnya, terhadap perbuatan-perbuatan itu, amilun, tetap melakukannya. Jadi bukan sekali dua kali mereka melakukan perbuatan jahat itu, tapi mereka selalu melakukannya. Tetapi hati mereka dalam kesesatan terhadap Al-Quran, terhadap memahami Al-Quran ini, dan mereka melakukan perbuatan yang lainnya, sedangkan mereka selalu mengerjakannya. Ayat berikutnya, hatta, sehingga, iza, apabila, akhadna, kami timpakan, mutrafihim, ke atas orang-orang yang bermewah-mewah di antara mereka atau dari kalangan mereka, bil azab, siksaan, kami timpakan dengan siksaan, atau kami timpakan siksaan ke atas orang-orang yang mewah, yang bermewahan di antara mereka. Iza, tiba-tiba, dengan serta merta, hum, mereka, yaj'arun, memekik untuk meminta tolong. Sehingga apabila kami timpakan siksaan ke atas orang-orang yang bermewahan, yang bermewah-mewahan di antara mereka, tiba-tiba mereka memekik, meminta tolong. La taj'aru, janganlah kamu memekik, meminta tolong, al-yaum, pada hari ini, innakum, sesungguhnya kamu, minna, dari kami, la tunsarun, tidak akan mendapatkan pertolongan. Jangan kamu memekik pada hari ini, meminta tolong, sesungguhnya kamu tidak akan diberi pertolongan dari kami. Apa sebabnya? Ayat berikutnya, qad kanat, sesungguhnya telah, ayati, ayat-ayatku, tutla, dibacakan, alaikum, kepadamu, fakuntum, dan adalah kamu selalu, ala aqabikum, berpaling ke belakang, kamu ke belakang, tangkisun, berpaling. Telah datang, telah dibacakan ayat-ayatku kepadamu sebelum ini, maknanya ketika di dunia sebelum ditimpakan azab, dan adalah kamu selalu berpaling ke belakang. Ayat berikutnya, mustakbirin, mereka menyombongkan diri, bihi, dengannya, mereka menyombongkan diri dengannya Al-Quran, maka kita ganti kata bi itu dengan terjemahannya, mereka menyombongkan diri terhadap Al-Quran. Nanti ada juga makna yang lain dari hi ini, yaitu Ka'bah atau rumah Allah. Mereka menyombongkan diri di hadapan rumah Allah, di depan Ka'bah. Samiran,
dengan berbicara di malam hari, tahjurun dengan meluarkan kata-kata yang keji. Mereka menyombongkan diri terhadap Al-Quran. Di malam hari mereka berbicara dengan mengeluarkan kata-kata yang keji. Jadi ayat-ayat yang kita pelajari ini menerangkan tentang peristiwa yang berlaku pada masa dahulu, yaitu pada masa Rasulullah SAW, ketika Rasulullah menyampaikan Al-Quran kepada penduduk kota Mekah, yaitu kebanyakan penduduk kota Mekah itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, menyembah berhala. Di antaranya adalah kaum Quraisy, kaum Rasulullah sendiri. Mereka menyembah berhala. Mereka ini tenggelam dalam kesesatan kemusyrikan, kesesatan kekufuran, yaitu menyembah berhala. Mereka melakukan perbuatan bukan hanya kemusyrikan, juga melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, dan mereka selalu melakukannya. Ada di antara mereka orang-orang yang bermewah-mewahan dengan dunia, dan mereka memilih kesesatan dan memaksa manusia untuk berada dalam kesesatan. Maka mereka sampai masanya Allah timpakan siksaan ke atas mereka, dan ketika itu mereka memekik, tetapi pekikan mereka untuk meminta tolong itu tidak berguna, hanya sia-sia saja, karena Allah tidak memberikan pertolongan kepada mereka, karena memang mereka tidak layak untuk mendapatkan pertolongan. Sebabnya adalah ketika sebelum ditimpakan azab, sebelumnya telah dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, tetapi mereka menolaknya. Maka penolak Al-Quran, penolak kebenaran, pasti akan mendapatkan siksaan. Dahulu dalam ayat yang kita pelajari ini adalah penduduk kota Mekah. Sekarang, yang pada masa sekarang pun yang menolak Al-Quran sampai masa dan ketikanya nanti pasti akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penolak Al-Quran pasti disiksa. Inilah dia beberapa ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini, insya-Allah. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Kita mulai dari ayat yang ke-62. Wala nukallifu nafsan illa wus'aha, dan tidaklah kami membebankan suatu jiwa melainkan setakat mana atau menurut kemampuannya. Ayat ini datang setelah Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan bahwasanya Al-Quran yang disampaikan kepada manusia oleh Rasulullah SAW dahulu di kota Mekah, isinya adalah syariat, isinya adalah petunjuk hidup yang mesti diikuti supaya manusia hidup dengan benar, kemudian akan mendapatkan manfaat, akan mendapatkan keselamatan, baik pada masa hidup di dunia ini ataupun pada masa hidup di akhirat nanti. Jadi Al-Quran yang diturunkan itu isinya adalah syariat yang mesti dijalankan. Dan syariat yang terkandung dalam Al-Quran itu tidaklah berat. Apa sebab? Sebab semuanya dalam kemampuan manusia, tidak ada yang berat. Umpamanya syariat mentauhidkan Allah tidaklah berat. Kemudian apabila ada syariat salat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya, tidaklah berat. Semua dalam kemampuan manusia. Tidak ada syariat yang di luar kemampuan manusia, tidak ada. Semua syariat yang Allah turunkan, yang terkandung dalam Al-Quran, semuanya dalam kemampuan manusia. Tinggal lagi manusia itu mau menerimanya, mau menjalankannya atau tidak. Yang mau menerima dan menjalankannya, maka balasan kebaikan untuk mereka. Dan adapun yang menolak, maka mereka akan menanggung akibatnya, yaitu berupa siksaan. Dua kelompok manusia di hadapan Al-Quran, di hadapan syariat yang terkandung dalam Al-Quran, sebenarnya telah ditetapkan di dalam kitab Lauh Mahfuz sejak masa azali.
Jadi semua yang berlaku pada masa Rasulullah dahulu dan juga apa yang berlaku pada masa sekarang dan pada masa yang akan datang, sebenarnya tidak ada yang baru di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya telah tertulis. Siapa yang menolak Al-Qur'an sudah tertulis, siapa yang menerima Al-Qur'an pun sudah tertulis. Berarti kedudukan Rasulullah sebagai seorang Rasul hanyalah menyampaikan Al-Quran itu. Adapun hasil dari apa yang Rasulullah lakukan, yang menjadi penentunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pada hari ini, yang mesti kita lakukan adalah berusaha menyampaikan kebenaran. Kemudian apabila di sana ada yang menerima Al-Quran, karena memang Allah telah menetapkan hidayah untuknya. Dan apabila ada yang menolaknya, karena memang Allah telah menetapkan ia termasuk yang tidak mendapatkan hidayah. Tidak mendapatkan hidayah, yaitu petunjuk untuk menerima kebenaran. Wahum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dianiaya. Yang menerima Al-Quran, maka mereka akan mendapatkan balasan kebaikan karena mereka mengikuti kebenaran. Mereka menerima kebenaran Al-Quran, isinya petunjuk, kemudian mereka mengikuti petunjuk tersebut, maka mereka akan mendapatkan balasan kebaikan. Tidak akan dianiaya. Sebanyak mana perbuatan baik yang mereka kerjakan, sebanyak itu pula balasan kebaikan yang akan mereka terima. Begitu juga orang-orang yang menolak kebenaran, mereka pasti akan disiksa. Sebesar apa penolakan mereka, maka sebesar itu pula siksaan yang mereka terima. Jadi ayat ini adalah sebagai kesimpulan dari ayat-ayat yang sebelumnya. Kemudian di ayat yang berikutnya kembali Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang kelompok yang menolak Al-Quran, bahwasanya mereka pasti mendapatkan siksaan. Nah, ini untuk menegaskan lagi, menerangkan lagi dengan lebih jelas apa yang sudah disebutkan dalam ayat yang sebelumnya, yaitu orang-orang yang berada di dalam kesesatan. Orang-orang yang berada di dalam kesesatan, kemudian mereka hanyut dalam kesesatan dengan melakukan perbuatan yang buruk, yang tercela, perbuatan yang keji, yaitu yang paling buruk sekali adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan juga perbuatan-perbuatan buruk lainnya seperti berzina, mencuri, meminum minuman keras, berjudi dan lain sebagainya. Mereka apabila terus melakukan perbuatan yang buruk itu, tidak juga kunjung bertaubat, maka ancaman Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka pasti akan disiksa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, akan tetapi bal qulubuhum, hati mereka itu fi ghamratin, dalam kesesatan min hadza, terhadap Al-Qur'an ini. Jadi Allah menerangkan bahwasanya pada masa Rasulullah dahulu ada manusia yang tenggelam dalam kesesatan. Tenggelam dalam kesesatan karena mengikuti kehendak hawa nafsu. Dalam ayat ini Allah menyebut kata hati, tetapi hati mereka dalam kesesatan. Hati mereka dalam kesesatan. Sebenarnya mereka dalam kesesatan, tapi mengapa hati mereka yang disebut dalam kesesatan? Sebab yang menjadi penentu manusia itu adalah hati manusia. Kalau hati manusia itu sudah rusak, maka rusaklah manusia. Apabila manusia itu hatinya sudah rusak, yaitu dalam hati itu ada kekufuran, dalam hati itu ada kesesatan, maka manusia itu pun kafir, sesat. Karena Rasulullah juga ada bersabda bahwasanya di dalam tubuh manusia ada sebongkah daging. Apabila yang sebongkah itu, yang segenggam itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Apabila ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Yang dimaksudkan dengan yang sebongkah itu, yang segenggam itu adalah hati. Akan tetapi hati mereka itu fi ghamratin min hadza, dalam kesesatan terhadap ini. Ini yang dimaksudkan adalah terhadap Al-Quran ini. Karena ayat-ayat yang kita
bahas ini adalah ayat-ayat yang menerangkan tentang Al-Quran. Pembahasannya berkaitan dengan Al-Quran. Dalam kesesatan terhadap ini, kesesatan mereka adalah karena tidak memahami Al-Quran. Disebabkan karena mereka bertaklid buta, mengikuti para pendahulu mereka dalam kesesatan. Atau mereka dalam kesesatan terhadap Al-Quran adalah kebencian atau keingkaran mereka terhadap Al-Quran, disebabkan karena mereka menyadari apabila mereka mengikuti Al-Quran maka mereka akan berada di bawah kekuasaan Rasulullah SAW. Mereka akan dikuasai oleh Rasulullah, sementara mereka ingin berkuasa, bahkan mereka ingin menguasai siapa saja. Maka mereka ini adalah orang-orang yang berkepentingan karena memiliki kekuasaan, karena berkepentingan karena mereka berkuasalah, maka mereka mengingkari Al-Quran. Berarti sama ketika mengingkari Al-Quran juga mengingkari Rasulullah yang diutus sebagai Rasul kepada mereka. Mereka tidak ingin kehilangan kekuasaan. Mereka yang merasakan manfaat, yang merasakan maslahat dengan kekuasaan yang telah mereka warisi selama ini, maka mereka tak mau melepaskannya, dan akan lepas kalau mereka menerima Al-Quran, karena akan tunduk dan patuh kepada Rasulullah SAW yang diutus kepada mereka. Walahum a'malum min duni dzalik, dan mereka melakukan perbuatan yang lain dari itu, yaitu yang lain dari mengingkari Al-Quran, seperti yang kita sebutkan tadi. Hum laha amilun, dan mereka tetap melakukan perbuatan itu, bukan sekali dua kali tetapi berulang kali, sehingga dengan demikian maka hatta, sehingga apakah Allah biarkan mereka seperti itu terus? Tidak. Sehingga idza akhadna mutrafihim bil azab idza hum yaj'arun, apabila kami menimpakan azab kepada orang-orang yang bermewah-mewahan di antara mereka, idza hum yaj'arun, tiba-tiba mereka itu memekik, meminta pertolongan. Ayat ini menerangkan bahwasanya orang-orang yang menolak kebenaran itu pada masa Rasulullah dahulu sampai masanya mereka mendapatkan siksaan. Hanya saja Allah menyebut dalam ayat ini yang mendapat siksaan itu adalah orang-orang yang bermewah-mewahan, karena memang mereka lah yang berada di hadapan dalam menolak kebenaran. Sebenarnya bukan hanya mereka yang disiksa, semua yang menolak kebenaran disiksa, semua yang menolak Al-Quran disiksa. Tapi dalam ayat ini disebut mereka yang bermewah-mewahan karena mereka lah yang berada paling hadapan, dan mereka lah yang menghasut manusia lainnya untuk menolak Al-Quran. Ini pelajaran juga bahwasanya pada hari ini pun juga demikian. Ada yang hidup bermewah-mewahan karena dengan kekuasaan yang mereka miliki maka mereka dapat bermewah-mewah. Karena kekuasaan kemudian mereka mendapatkan kemewahan, maka mereka inilah yang berada di paling hadapan menolak Al-Quran, menolak kebenaran. Karena mengapa mereka menolak? Seperti yang kita terangkan tadi, yaitu karena mereka takut kehilangan kemewahan yang telah mereka dapatkan karena kekuasaan yang mereka miliki itu. Kalau mereka menerima Al-Quran, hilang kekuasaan, dan itu adalah yang mereka takutkan. Begitu juga pada hari ini. Orang yang hidup bermewah-mewahan karena kekuasaan yang mereka miliki, sementara mereka dalam kesesatan, mereka takut sekali kehilangan kemewahan tersebut apabila mereka menerima kebenaran. La taj'arul yaum, dan janganlah kamu memekik meminta tolong pada hari ini. Pada hari ini, pada hari apa? Maka ulama tafsir menjelaskan bahwasanya hari yang dimaksudkan itu adalah hari ditimpakan siksaan ke atas mereka seperti pada perang Badar. Pada perang Badar, orang-orang kafir Quraisy itu dikalahkan, dan banyak di antara mereka yang dibunuh
Dan ketika itu mereka memekik meminta pertolongan supaya mereka diberi bantuan sehingga mereka dapat selamat dari pembunuhan di medan peperangan, di perang Badar. Tapi tak ada gunanya pekikan pada hari itu, karena kaum muslimin dengan gagah perkasa dapat mengalahkan mereka. Ada juga di antara ahli tafsir menyebutkan makna hari di situ adalah hari ketika mereka ditimpa bencana. Allah menimpakan bencana kepada mereka berupa kemarau panjang, kemudian berupa kelaparan, tidak ada makanan yang akan dimakan, dan mereka menjadi sengsara dan menderita. Maka ketika itu mereka memekik meminta pertolongan, dan pekikan mereka meminta pertolongan itu tidak ada gunanya. Namun Rasulullah SAW apabila tahun mereka itu ditimpa bencana kelaparan, hanya saja Rasulullah pada masa itu setelah diminta kepada baginda untuk berdoa supaya diangkat bencana, Rasulullah berdoa, kemudian bencana itu pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kasih sayang Rasulullah lah mereka selamat dari bencana. Tetapi mereka tetap saja, karena hati itu sudah berada dalam kesesatan, maka tidak dapat lagi melihat kebenaran. Apa sebabnya mereka tidak dipedulikan apabila mereka memekik meminta pertolongan? Karena mereka bukanlah orang-orang yang layak untuk mendapatkan pertolongan. Siapa yang layak mendapatkan pertolongan? Yang layak mendapatkan pertolongan adalah yang beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah, maka Allah memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang beriman. Tetapi kalau yang ingkar kepada Allah, yang kafir kepada Allah, yang menolak Al-Quran, firman Allah yang telah diturunkan kepada mereka melalui Rasul yang diutus, maka mereka adalah orang-orang yang tidak layak untuk mendapatkan pertolongan. Maka ayat berikutnya menjelaskan dengan lebih terang lagi apa sebab mereka tidak akan ditolong. Sebabnya adalah kejahatan yang mereka lakukan. Perbuatan jahat, perbuatan buruk, perbuatan tercela yang telah mereka lakukan adalah berpaling dari ayat-ayat Allah yang dibacakan kepada mereka. Rasulullah menerima ayat-ayat Al-Quran, kemudian ayat Al-Quran itu dibacakan kepada mereka, kemudian mereka berpaling, tidak mau mendengarnya. Bahkan mereka menutup telinga mereka. Yang sebelumnya mereka sudah menutup hati mereka sudah tertutup. Maka kalaupun telinga mendengar, sebenarnya telinga itu tidak mendengar dengan makna yang sebenarnya. Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah menutup rapat hati mereka. Wa ala sam'ihim, dan juga Allah menutup pendengaran mereka. Kemudian juga pandangan mereka. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah, dan di mata mereka juga ada penutup. Walahum azabun azim, dan bagi mereka azab yang besar, siksaan ke atas mereka yang telah menutup hati mereka terhadap kebenaran. Maka Allah pun menutup mati hati mereka, sehingga apabila mereka itu dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, sama saja dengan tidak dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kamu beri peringatan mereka wahai Muhammad, atau kamu tidak beri peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Qad kanat ayati tutla alaikum, sesungguhnya telah datang, sesungguhnya telah dibacakan kepadamu ayat-ayatku. Fakuntum ala a'qabikum tanqisun, dan adalah kamu selalu berpaling ke belakang. Berpaling ke belakang maknanya menolak ayat-ayat Allah yang dibacakan kepada mereka. Apa saja isi kandungan ayat-ayat Allah yang dibacakan kepada mereka? Mentauhidkan Allah. Itu yang paling penting, yang paling pokok sekali. Kemudian mereka menolaknya. Mustakbirina bih, mereka menyombongkan diri terhadapnya. Menyombongkan diri terhadap Al-Quran.
Tak perlulah Al-Quran itu diikuti. Yang perlu kita ikuti adalah kepercayaan yang kita warisi dari nenek moyang kita. Itu namanya perkataan yang menyombongkan diri. Kemudian makna yang kedua, mustakbirina bihi, mereka menyombongkan diri di Ka'bah. Ka'bah adalah tempat yang suci, tempat yang agung, tempat yang mulia, yaitu tempat manusia setiap tahun mengerjakan ibadah haji semenjak Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka penduduk kota Mekah itu berbangga dengan Ka'bah yang ada di negeri mereka. Maka mereka di depan Ka'bah yang agung, yang mulia itu, mereka menyombongkan diri. Ini kami adalah pemilik Ka'bah, kami adalah penjaga Ka'bah, kami adalah tuan rumah di negeri Mekah yang didatangi oleh para jemaah haji dari seluruh dunia. Mereka berbangga karena manusia dari seluruh dunia datang untuk bertawaf mengelilingi Ka'bah yang mereka adalah tuannya. Tetapi mereka berbangga itu adalah berbangga untuk menolak Al-Quran. Jadi mereka berbangga dengan Ka'bah. Mereka adalah kononnya sebagai yang menjaga memelihara Ka'bah, tapi dalam masa yang sama mereka samiran tahjurun. Di malam hari mereka berkumpul di sekeliling Ka'bah yang semestinya di dekat Ka'bah atau berhampiran dengan Ka'bah itu mereka mengagungkan Allah, meninggikan Allah, memuliakan Allah, tetapi malah mereka tahjurun, mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata yang keji, kata yang hina kepada Rasulullah dan kepada Al-Quran. Karena perbuatan mereka yang terkutuk itulah, maka mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika disiksa itu mereka memekik meminta pertolongan, tetapi Allah tidak memberikan pertolongan kepada mereka. Apa yang kita dapatkan dari apa yang kita pelajari ini adalah siksaan Allah pasti akan ditimpakan kepada setiap yang menolak Al-Quran, yang menolak kebenaran. Karena Al-Quran itu adalah kebenaran, yaitu firman Allah yang diturunkan oleh Allah yang maha benar dengan kebenaran kepada Rasul yang benar dan dengan benar-benar dari sisinya selama 23 tahun, yaitu 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah, sebagai petunjuk dan pedoman bagi manusia. Maka pada hari ini menjadi pelajaran bagi kita adalah apabila kita sekarang menyampaikan Al-Quran yang merupakan kebenaran itu kepada manusia, kemudian manusia menjadi dua golongan, dua kelompok di hadapan Al-Quran, sebenarnya itu sudah berlaku pada masa dahulu dan akan berlaku begitu terus sampai masa yang akan datang. Jangan bersedih hati, jangan kecewa. Apa sebab? Sebab yang menentukan siapa yang menerima dan siapa yang menolak itu adalah Allah, dan semua itu sudah ditetapkan dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Semua telah tertulis di Lauh Mahfuz. Apa yang perlu kita lakukan adalah berusaha sekuat tenaga untuk menyampaikan Al-Quran, firman-firman Allah kepada manusia. Sebaik-baik kita adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kembali. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.